Nah, kali ini saya ingin sharing cara penggunaan pada oven tangkring atau yang bisa disebut juga dengan otang alias oven tangkring, sama aja sih ya. Yang penggunaannya menggunakan kompor. Nah, untuk oven saya sendiri ini saya pakai merek lupa lah mereknya. Ini bentuknya seperti ini. Ini lumayan ukuran standar yang biasa dipakai. Nih, terus ini untuk atasnya ini. Atasnya ini fungsinya untuk apa? Atasnya ini berfungsi untuk menaruh arang untuk proses pembakarannya, maksudnya lebih untuk lebih memanaskan oven tersebut. Tapi saya semenjak pakai oven ini udah kurang lebih 6 tahunan nggak pernah namanya di atas ini pakai arang. Jadi begini aja, nggak pakai arang-arangan kayak gini aja gitu. Nah, mohon maaf ya sebelum ini ovennya kotor karena ini emang baru dikeluarin karena buat kebutuhan konten aja. Udah lama banget nggak dipakai. Sorry. Nah, ini saya nggak pakai arang, sekali lagi nggak pakai arang. Misalkan ini bisa nggak sih dibuka? Nih, bisa dibuka tapi dibukanya dikit saja seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan uap panas yang ada di dalamnya biar nggak terlalu panas banget. Nanti di sini diganjel, sini diganjel, dan di sini juga diganjel gitu. Tapi apakah nggak pakai arang bisa maksimal? Ya alhamdulillah saya semenjak pakai ini udah bertahun-tahun nggak menggunakan arang. Alhamdulillah hasilnya pun ya lumayan maksimal. Karena apa? Karena kuncinya kalau kita menggunakan oven tangkring seperti ini atau disebut juga dengan otang, kuncinya itu kita menggunakan api yang sedang. Jadi kita menggunakan api yang sedang dalam proses pemasakan atau pengovenan pengovenan maksud saya menggunakan oven otang ini. Nah, ini kita buka seperti ini. Ini untuk dalamnya seperti ini, dan ini untuk temperaturnya atau suhunya tergantung pemakaian, kita mau pakai di suhu yang berapa. Oh ya, ini saya pakai merek Hok, ini merek Hok ovennya. Ini lumayan tebal, ini dulu beli udah lama banget sih itu. Jadi kalau kalian beli oven yang tangkring, saya saranin merek Hok ini, bukan endorse ya, tapi sesuai dengan pengalaman dan ini rekomen banget. Lanjut lagi nih. Nah, apinya itu yang kalian pakai itu api sedang. Api sedang atau untuk awal-awal permulaan itu api besar untuk memanaskan oven dulu. Misalkan contohnya, kalau kita pengen menggunakan oven, misalkan kalau kita mau oven kue kering, apinya kita api besar dulu. Misalkan suhunya kita pakai 200 derajat, ya kan. Nanti kalau seandainya suhu di sini udah mencapai 200 derajat, bisa kita kecilkan agar suhu itu turun. Itu tujuannya untuk memanaskan ovennya saja, ibaratnya untuk membuat uap panas yang di dalamnya tanpa harus menggunakan arang di atas ini gitu. Nah, tipsnya lagi, misalkan kalau oven itu kalau menggunakan otang ini, kalau menggunakan otang ini enggak posisi loyangnya itu enggak saya taruh bawah sini banget. Karena kenapa? Karena kalau saya taruh bawah sini banget, ditaruh paling bawah itu jadi kuenya bawahnya sudah matang, atasnya belum matang, mengakibatkan cepet gosong. Makanya saya tidak menggunakan bagian paling bawah, saya hanya menggunakan bagian yang rak di tempat 1 sama di rak yang tempat 2 itu. Apakah dengan kita naruh di rak 1 di rak 2 akan maksimal? Belum tentu juga. Kita harus sering-sering ngecek pada proses pembuatan. Misalkan kalau kita pembuatan kue kering, kita harus pindahin dulu, maksudnya kita harus berulang-ulang pindahin atau menukar loyang dengan loyang yang satu. Misalkan ini yang pertama kita oven selama 15 menit, kita taruh sini. Nanti 15 berikutnya yang bawah ini kita tarik lagi ke atas, dan posisinya tuh loyangnya kita putar balik seperti ini gitu. agar kue tersebut matangnya rata antara permukaan yang ujung yang permukaan yang satunya lagi. Karena apa? Karena kan apinya kan cuma ada di bawah saja. Kita
mensiasatinya dengan cara seperti itu. Dibilang ribet memang, tapi daripada menggunakan arang di atas seperti ini, itu menurut saya sih nggak efektif karena ribet nyari arangnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi saya siasatinnya seperti ini tuh. Dan kalau untuk kue bolu itu patokannya misalkan kalau kue bolu itu kan kalau kita sering-sering buka kan rawan tuh ya, rawan terhadap misalkan nanti bantet lah, adonan turun dan lain sebagainya. Kalau kue bolu posisinya saya taruh di tengah-tengah seperti ini saja, usahakan satu kue bolu saja. Misalkan kue bolu ukuran 20, taruh loyang ukuran 20 di sini saja gitu. Nanti kita tutup loyangnya, kita tutup ovennya. Nanti kurang lebih misalkan resep itu kue bolu itu waktunya 30 menit ya kan. 30 menit itu kita tutup ovennya dulu selama kurang lebih 20 menit, baru nanti kita balik dan kita oven lagi sisa waktunya itu gitu. Untuk mengurangi kegagalan pada proses pembuatan kue bolu gitu. Nah kalau kita pengen lebih detailnya lagi, kue bolunya kita sudah keluarkan dan nantinya kita tusuk dengan garpu, meyakinkan apakah kue bolu itu sudah matang atau belum dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bahas ke kue bolu kan. Gitu. Itu trik-triknya dalam oven menggunakan otang atau oven tangkring yang menggunakan kompor seperti itu. Yang terakhir tipsnya, kalau oven di otang itu jangan terlalu pengen buru-buru mateng. Karena apa? Karena di sini kan emang kita menggunakan api yang kecil dan suhunya itu juga ya standar dan dia nggak begitu menjalar semuanya ya kan. Jadi harus sabar, dan proses pemasakannya tuh dibandingkan oven listrik mungkin kalau menurut saya itu ya otang lebih lama kalau pengen hasil yang maksimal yang bagus gitu. Jangan sampai kalian gak kesabaran, apinya dibesarkan tiba-tiba gosong atau matang dalamnya pun belum matang gitu. Jadi sayang kan kalau udah buat kue tiba-tiba gak matang dalamnya ataupun gak perfect pembuat hasilnya ya kan gitu. Nanti setelah udah di oven semuanya, kita tutup hingga rata. Kita tutup, nah seperti itu. Oke, sekiranya sekian sharing saya cara menggunakan oven tangkring atau disebut juga dengan otang. Semoga bermanfaat. Nah, bagi yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi orang banyak serta channel ini semakin berkembang. Thank you.